Salam sukacita dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita patut bersyukur dan bersukacita karena Tuhan Yesus telah bangkit, telah mengalahkan maut, dan bagi kita semua yang percaya memiliki hidup yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut, dengan iman kita percaya Tuhan Yesus bisa menolong kita menang dan melewati pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah, memuji dan menyembah Bapa di surga, dan kami silakan jemaat untuk beribadah Paskah di rumah masing-masing. Ibadah akan dipimpin oleh pendeta dari gedung gereja. Untuk memulaikan ibadah pada saat ini, jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 188 bait 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Raja Agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang baka, haleluya. Kita tabiskan ibadah ini, ibadah Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, GKLB Immanuel Luwuk saat ini. Jadilah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah di dalam Kristus yang bangkit dan menang menyertai kita. Amin. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun megah. Rabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi,
percaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat disilakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa Paskah adalah peristiwa besar dan bersejarah dalam kehidupan orang percaya. Nuansa imannya begitu kuat dan tidak bisa tergerus oleh nilai-nilai zaman sampai sekarang ini. Karena itu saudara-saudara, dengarkanlah sabda Paskah untuk kita hayati bersama dan imani lewat kesaksian Injil Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Mari kita sambut memuji Tuhan dengan kita melakukan bersama pujian anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui segala salah dan dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami merayakan Paskah kebangkitan-Mu atas kuasa kematian. Paskah membebaskan kami dari belenggu ketakutan, kuasa dosa dan maut, mendatangkan keselamatan bagi kami semua. Tetapi sesungguh-sungguhnya kami sadar arti penting Paskah bagi kami. Kami pun menyadari bahwa kami tak mampu memaknai arti Paskah yang sesungguhnya dalam kehidupan beriman kami. Ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan kami sebagai orang yang berdosa. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Biarlah dalam kesadaran iman, menghargai peristiwa pengorbanan-Mu, kami menemukan arti hidup yang sesungguhnya di dalam Engkau. Dan dengan demikian, kami dapat hidup
menjadi orang-orang Kristen yang membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Lepaskanlah kami dari kuasa dosa dan maut. Teguhkan iman kami. Demi Kristus Tuhan, kami bawa pengakuan kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah mengasihi kita sekalian. Dan di dalam kerelaan kasih-Nya, Ia mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan kita sekalian. Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita puji Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bagi orang percaya dan yang menerima keselamatan di dalam Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan iman Kristen dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan, menyambut pengakuan iman. Dan jemaat 426 baitnya yang keempat, kita harus bersaksi di dunia. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang mati sanksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Jemaat Tuhan disilakan dulu. Kita
Kita akan bersama-sama dilayani oleh firman Tuhan yang menjadi perenungan Paskah di saat ini. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang senantiasa menuntun kami untuk kami tiba pada perayaan Paskah ini. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Bapa. Kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur karena pada saat ini kita boleh merayakan Paskah di tahun 2020 ini. Mungkin ada suasana yang begitu berbeda saat kita merayakan Paskah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena Paskah di tahun ini kita sementara diperhadapkan dengan satu pergumulan yang begitu besar. Kita sementara berperang melawan virus corona. Tetapi baiklah, itu tidak mengurangi sukacita kita semua untuk kita merayakan Paskah sebagai peristiwa yang begitu penting dalam kehidupan iman kita. Mari kita buka bersama berita Paskah saat ini. Saya memilih dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Lukas 24 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Itulah firman Tuhan yang melayani kita semua pada perayaan Paskah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada 3 makna penting dari peristiwa kebangkitan Kristus. Teristimewa dalam hubungannya dengan teks yang kita baca saat ini. Yang pertama, saksi-saksi Kristus tidak boleh takut. Oleh karena Kristus yang bangkit telah menyediakan kemenangan. Dia menang atas kuasa iblis. Nah, hal ini menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya agar tidak boleh tunduk pada kuasa-kuasa kegelapan. Virus corona COVID-19 ini adalah salah satu bentuk intervensi kuasa kegelapan. Apakah kita harus tunduk terhadap kuasa ini? Apakah kita harus kalah melawan kuasa ini? Masakan kuasa kegelapan bisa menghancurkan hidup anak-anak Tuhan? Jikalau ia tentram hidup dalam naungan Tuhan. Pesan yang pertama ini mau menguatkan kita. Oh, Kristus telah menyediakan kemenangan besar lewat peristiwa kebangkitannya. Dia telah menang menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan dan maut. Memberi kesadaran baru bagi kita. Untuk kita juga berani. Bukan berani menantang maut, menantang bahaya, tidak. Untuk kita berani berjuang melawan kuasa kegelapan yang bernama virus corona ini. Kita tunduk penuh hormat kepada pemerintah.
Karena pemerintah adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia. Kita mengikuti anjuran mereka. Tetapi apakah kita kalah, kita tunduk pada kuasa kegelapan yang bernama corona ini? Pesan pertama ini menjadi penting bagi kita. Karena Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus sudah menang atas kuasa kegelapan. Dia berjuang. Maka kita pun sebagai orang-orang Kristen harus menjadi pemenang atas kuasa kegelapan ini. Kita tidak boleh tunduk, apalagi menyerah terhadap kuasa ini. Itu pesan penting pertama. Yang kedua, waktu Yesus bangkit, Ia mengenakan tubuh surgawi yang tidak dapat binasa. 1 Korintus pasal 15 ayat 53 dan 54 dikatakan demikian. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini mengandung makna bahwa orang yang percaya kepada Yesus, tubuh jasmaninya mati. Tapi dia akan bangkit dan mengenakan tubuh surgawi. Itu pesan Paskah yang kedua. Dan yang ketiga, pesan Paskah ketiga, kebangkitan Yesus membawa hidup baru bagi manusia. Saudara, hidup baru adalah lawan dari hidup lama. Hidup lama ditandai oleh rasa takut, cemas, dan putus asa. Seperti yang ditunjukkan oleh para murid dalam teks kita ini. Hidup baru, saudara-saudara, yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat peristiwa kebangkitannya, memberi kekuatan bagi kita untuk berani menghadapi hidup. Sekali lagi, bukan berani menantang maut, menantang bahaya. Berani menghadapi hidup ini. Sehingga terberat apapun pergumulan hidup, sekeras apapun tantangan hidup, iman tidak menjadi goyah. Siapakah manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini, sanggupkah kita manusia menyelamatkan diri kita? Paskah membawa kita untuk mengerti seutuhnya arti cinta kasih Allah bagi manusia. Dan kiranya lewat Paskah ini, momen ini akan membangkitkan semangat hidup kita, akan menumbuhkan kembali pengharapan kita. Di tengah-tengah tantangan dan penderitaan hidup yang kita alami, sebagaimana kasih Kristus yang sudah berkorban dan menyelamatkan kita, maka kasih Kristus itulah yang akan memampukan kita melewati dan melalui masa-masa sulit ini. Jadilah umat pemenang. Jadilah umat Kristen pemenang. Bukan orang Kristen yang berputus asa, mudah menyerah menghadapi keadaan ini. Semakin kita beriman, yakin akan kuasa Allah, semakin hidup kita dipenuhi dengan hikmat Allah. Semakin hidup kita dipenuhi dengan hikmat Allah, maka kita akan semakin mengerti dan menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan dengan kasih-Nya yang besar akan tetap menuntun dan menyelamatkan kita semua. Percayalah dengan sabda Paskah ini, kiranya engkau hidup dengan kekuatan iman selama-lamanya kepada Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, meresponi firman Allah yang kita terima saat ini
marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan. Dan sebagai lagu persembahan kita lakukan Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 4. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Kita satu dalam doa syafaat dan syukur persembahan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih setiamu yang melindungi dan menyelamatkan kami sampai saat ini. Kami boleh berjumpa kembali dengan perayaan Paskah di tahun 2020 ini dengan situasi dan kondisi yang kami alami sekarang ini. Kami sementara berjuang melawan virus corona. Kami percaya bahwa Paskah kali ini membawa berita pengharapan baru, sukacita baru bagi kami. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang sementara melanda dunia bahkan negeri kami. Biarlah dengan iman yang sungguh kami tetap menjadikan Paskah ini sebagai landasan dan proses perenungan tersendiri bagi kami. Untuk kami senantiasa mensyukuri peristiwa kebangkitan-Mu, dan itu biarlah menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi pergumulan yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami ketika kami boleh bersama-sama mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu, kami akan memperoleh satu kekuatan baru tengah-tengah kami menghadapi hidup ini. Bukan berarti kami berani menantang bahaya, tetapi kami berani untuk melawan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dan menghancurkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami terus hidup sebagai pemenang, dan kiranya oleh iman kami yang sungguh kepadamu, kami pun semakin dipenuhi oleh hikmat Tuhan, supaya kami tetap memberitakan sukacita dan damai sejahtera, kebaikan dari hidup Kristus itu sendiri bagi semua orang. Nilai Paskah ini bukan pada soal ritualnya, tetapi apa maknanya bagi kami semua. Biarlah dengan makna Paskah ini kami akan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan iman bahwa situasi yang kami alami, Tuhan tidak membiarkan kami menghadapi sendirian, bergumul sendirian, tetapi Tuhan akan menolong kami. Bahkan Tuhan akan menjauhkan kami, mampukan kami untuk melalui dan melewati semuanya ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati seluruh anggota jemaat-Mu, Jemaat Immanuel, wilayah 1 sampai wilayah 4, para hamba-hamba pelayan-Mu,
Di tengah kami sementara juga berjuang, bergumul bersama menghadapi situasi ini. Kuatkan iman kami Bapa. Biarlah kami tidak berada dalam kecemasan, rasa takut, bahkan keputusasaan, kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Biarlah iman dalam diri kami tetap berfungsi dengan baik. Supaya dengan iman itu kami juga dapat mengembangkan pola hidup yang sehat dan selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendukung pelayanan ibadah Paskah saat ini. Mereka yang sudah juga menyatakan panggilan iman mereka untuk melayani bersama-sama. Bahkan seluruh umat-Mu yang beribadah Paskah di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu, kasih Paskah yang sudah menyelamatkan kami, tetap membawa kami pada sukacita iman yang besar. Untuk kami terus menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi benar-benar dengan kekuatan dan pertolongan Allah sendiri. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah ini menjadi alat yang berguna dalam kehidupan, kesaksian dan pelayanan gereja-Mu. Mengampuni segala salah dan dosa kami, berkati dan lindungi kami semua, pemerintah kami dimanapun berada. Kuasa Allah sajalah yang akan turut campur tangan untuk menolong kami dan pemerintah yang ada berjuang bersama mengatasi pergumulan corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah ini, mari kita berdiri. Sebagai lagu penutup kita lakukan pujian Kidung Jemaat 446 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita terima berkat Allah dan kembali dengan selamat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah melalui persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, melindungi dan memimpin perjalanan hidup kita sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan disilakan duduk. Selamat Paskah, Tuhan berkati.
Majelis Jemaat dan seluruh para hamba Tuhan GKLB Jemaat Immanuel Luwuk dengan ini mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2020. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Yesus bangkit. Yes.